Siap-siap guys, Shopee bakal mengenakan pajak buat para penjual di marketplace-nya. Nah, seperti apakah kronologinya dan berapakah besaran pajak yang dikenakan, serta seperti apa mekanisme pemotongannya? Dilansir dari laman detik.com, di sini tertulis bahwa Shopee siap patuhi aturan pajak 0,5% untuk penjual dan tunggu regulasi resmi. Jadi ini masih dalam tahap penyusunan mengenai tata cara untuk memperoleh pajak dari para penjual di Shopee. Dan nantinya yang memungut adalah pihak marketplace-nya. Dan besaran pajaknya adalah 0,5%. Tapi teman-teman jangan takut dulu guys, karena ada beberapa clue mengenai apa saja persyaratan agar dikenakan pajak. Maksudnya, tidak semua orang atau penjual di Shopee itu kena pajak, karena ada semacam minimal omset tertentu baru dikenakan pajak 0,5%. Kalau tidak salah, omset minimal tertentu baru kena pajak, guys. Nah, mari kita baca detailnya dari laman detik.com ini. Di sini tertulis Shopee Indonesia buka suara terkait rencana pemerintah yang akan memungut pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjual di e-commerce. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi Shopee, berlaku juga bagi marketplace lain seperti Tokopedia dan Lazada, dan dengar-dengar TikTok Shop juga, karena TikTok Shop kan juga satu grup dengan Tokopedia. Sebelumnya, berdasarkan laporan dari Reuters, pemerintah akan mewajibkan platform e-commerce memungut pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjual. Nah, di sini tertulis kriteria pedagang yang dikenakan pajak adalah mereka yang memiliki omset di atas 500 juta hingga 4,8 miliar per tahun. Jadi kalau teman-teman omsetnya di bawah 500 juta hingga 4,8 miliar per tahun, itu tidak kena pajak 0,5%. Kan itu Shopee punya datanya ya, data omset dari penjualnya. Jadi kan terbuka banget, tidak ada yang namanya ditutup-tutupi datanya. Jadi kalau misal di bawah 500 juta, ya nggak kena. Jadi kalau teman-teman misalnya kita bagi setahun 12 bulan, 500 juta bagi 12 sekitar 40 juta lebih ya, 42, sekitar 42 jutaan ya, omset per bulan. Nah, kalau di bawah itu, maka teman-teman tidak akan kena yang namanya pajak 0,5%. Ini mirip sama pajak UMKM, guys. UMKM itu kenanya juga 0,5% dari omset. Jadi yang dikenakan tuh bukan dari laba bersih, tapi dari omset. Nah, bahaya kan? Lumayan banyak tuh. Kita terusin. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengungkap tujuan dari rencana menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan tujuan dari kebijakan ini untuk memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan. Pada prinsipnya, pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online. Kebijakan ini tidak mengubah prinsip dasar tersebut, namun justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oke, berita sudah berakhir. Jadi di sini maksudnya banyak juga ya mungkin UMKM yang pembukuannya kurang rapi, yang perpajakannya belum tertata, atau perpajakannya malah belum bayar. Maka dari itu, mereka pun istilahnya menggunakan data yang sudah ada dari tempat mereka berjualan di marketplace. Itu datanya pasti ada kan, data penjualan, tidak mungkin kan disembunyikan atau mungkin bisa dihapus oleh si penjual datanya. Tidak bisa kan, pasti datanya tersebut ada dan bisa diakses. Dan sepertinya pemerintah akan menugaskan lah istilahnya, dalam tanda kutip, marketplace untuk memungut pajak dari para penjual. Lantas mekanisme pemotongannya seperti apa? Nah, mekanisme pemotongannya tentu sama seperti saat para penjual ingin mencairkan dana hasil penjualannya. Itu banyak kan biasanya ada komisi, ada potongan-potongan seperti biaya layanan. Biaya layanan biasanya berapa persen? Biasanya 10% dari omset ya, biasanya. Tergantung kategori produknya. Kemudian ada biaya komisi ekstra atau ada biaya cashback ekstra, biaya ongkir ekstra, sama biaya affiliate kalau si penjual memasarkan produknya melalui affiliate, sama terakhir akan ada tambahan 0,5%. Tapi di sini kan kalau minimal omsetnya 500 juta sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Jadi kalau teman-teman di bawah itu, misalnya teman-teman 499 juta omsetnya per tahun, maka teman-teman aman saja. Tidak akan kena yang namanya PPh pasal 22, pemotongan 0,5% dari omset. Oke, lantas bagaimana tanggapan teman-teman yang berjualan di Shopee? Apakah aturan ini cukup memberatkan? Tentunya teman-teman tahu sendiri omset teman-teman seperti apa. Kalau teman-teman yang mungkin omsetnya di bawah 500 juta per tahun, mungkin rasanya ya nggak ngaruh ya. Ya seperti biasa. Tapi kalau yang omsetnya di atas itu, nah itu pasti ada keinginan untuk mungkin ya menaikkan harga produk mungkin agar bisa dapat
keuntungan yang tidak berkurang dari sebelumnya, karena kan dikurangi 0,5%. Jadi, tambahin aja harga produknya marginnya 0,5%. Atau mungkin sekalian aja 1% tambahin, biar menutupi biaya untuk pajak ini. Untuk kewajiban kita juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, yakni menyetor uang buat bayar pajak demi pembangunan. Oke, sekian dulu mengenai informasi tentang Shopee yang siap patuhi aturan pajak 0,5% untuk penjual yang mungkin saja akan segera coming soon. Mungkin tahun ini atau mungkin 2026. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.